Shalom, selamat sahabat. Pada sahabat yang lalu kita sudah membagikan tentang filsafat agama, filsafat Alkitab, verbal inspiration dan thought inspiration. Dan kita sudah membahas tentang penyerongan itu terjadi, kapan itu terjadi, yaitu sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang. Pada saat Yohanes Pembaptis ada, pada saat itu kekuatan pemimpin agama pada zaman Yahudi selalu mengajarkan tentang ajaran-ajaran Taurat itu dengan menambahkan peraturan-peraturan tambahan. Nah, sekarang disebutkan bahwa Matius 11 ayat 12 mengatakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong. Mungkin kita akan baca kembali dulu ayatnya biar lebih jelas. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Kita akan membahas kerajaan surga, kita tidak perlu bahas dulu sekarang karena kita tahu betul kerajaan surga itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan kekal, atau bicara tentang keselamatan kekal yang disiapkan oleh Tuhan. Sebab semua merindukan bagaimana masuk dalam kerajaannya. Itu artinya bagaimana semua orang masuk dalam keselamatan dari Tuhan. Oke, saat ini kita akan lebih dalam untuk membahas bagaimana proses penyerongan itu terjadi. Penyerongan tidak akan pernah terjadi jika dia menggunakan kitab yang lain. Jadi kalau misalnya kitab Taurat kemudian diciptakan kitab yang lain, itu tidak disebut penyerongan. Tapi menggunakan kitab yang sama, atau Alkitab yang sama, atau kitab yang sama dengan penafsiran dan pendekatan yang berbeda. Nah, kita akan lihat di sana mencampurkan antara kebenaran-kebenaran yang tertulis sebagai kebenaran-kebenaran pengajaran dianggap sebagai kebenaran absolut. Jadi bagaimana kebenaran-kebenaran ini nanti di dalam Alkitab dianggap sebuah kebenaran, sehingga menggantikan kebenaran yang absolut. Ingat, dalam filsafat agama selalu pemahamannya adalah apa itu kebenaran, what is the truth. Sementara dalam filosofi kitab atau filsafat Alkitab lebih menekankan tentang who is the truth, siapakah kebenaran. Jadi apakah itu kebenaran adalah filosofi agama, tetapi siapakah kebenaran menyangkut tentang person atau oknum ilahi. Jadi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara bangsa itu mengatakan tidak, kebenaran adalah ini, kebenaran adalah ini, kebenaran adalah ini. Semua yang ditulis dalam Alkitab semua diakui sebagai kebenaran. Dalam filosofi agama itu sah-sah saja. Tapi mencampur adukan antara kebenaran-kebenaran pengajaran dengan kebenaran absolut, yaitu who is the truth, dengan what is the truth, itulah yang disebut mencampur adukan, menyebabkan pemahaman orang terhadap kitab ini menjadi keliru. Sehingga fungsi Alkitab, pengalihan fungsinya menjadi suatu pelajaran, sehingga melahirkan yang disebut dengan orang berapologeting, Bible apologeting. Akhir-akhir ini kan orang membahas tentang kredo yang diciptakan sebuah gereja bahwa tentang Trinitas, doktrin Trinitas. Kemudian ada orang yang mengatakan tidak bisa Trinitas itu karena kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Dia juga mengutip ayat yang sama. Dia juga mengutip ayat yang ada di dalam Alkitab untuk membahas tentang pemahamannya. Sehingga secara verbal semua orang akan berargumentasi secara teologi. Akhirnya melahirkan disebut dengan eksklusif teologi. Ingat, ketika seorang belajar teologi akan lahir teolog baru. Karena apa? Karena yang dibahas, yang dibaca, yang dipelajari adalah sebuah kitab yang sama dengan konsep pendekatan filosofi agama. Sehingga lahirlah disebut penafsiran yang berbeda, sistematika teologi yang berbeda, melahirkan doktrin-doktrin agama yang berbeda. Jadi itulah yang disebut dengan filosofi agama atau filsafat agama. Saya waktu S1 saya mengambil tahun 90 mengambil filsafat agama. Saya berargumen dengan profesor saya yang tamatan dari luar negeri, PhD. Dia berkata kebenaran itu progresif.
Saya berkata tidak. Saya angkat tangan dan berkata, saya rasa kebenaran itu tidak progresif, karena kebenaran itu adalah Yesus. Karena kalau Yesus kebenaran, maka Yesus itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Artinya tidak pernah berkembang, tidak progresif. Tapi kalau pengetahuan kita tentang kitab suci, pengetahuan kita tentang Alkitab, yang kita anggap sebuah kebenaran, itu berkembang boleh-boleh saja. Tapi itu dalam ruang lingkup pengajaran. Jadi semua kebenaran-kebenaran yang ditulis di dalam Alkitab itu hanya dalam ruang lingkup pengajaran. Jadi pengajaran-pengajaran ini bukanlah kebenaran absolut. Karena kebenaran absolut adalah who is the truth? Siapakah kebenaran? Yaitu Tuhan itu sendiri. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Selama kebenaran-kebenaran diajarkan di Alkitab itu bukan kebenaran absolut, tapi kebenaran-kebenaran diajarkan sebagai bagian daripada pemahaman untuk orang terdidik, maka itu dalam porsi filosofi agama itu sah-sah saja. Tapi bila mana kebenaran-kebenaran itu telah menggantikan posisi kebenaran absolut, ini yang menyebabkan terjadinya kekacauan atau mencampur adukan antara kebenaran-kebenaran yang tertulis di Alkitab dengan oknum kebenaran itu, yaitu Tuhan itu. Sehingga Alkitab dan Tuhan itu sepertinya sama. Itu yang menyebabkan kita ini menganggap bahwa Alkitab ini tidak pernah salah. Tidak bisa begitu kalau mempelajari Alkitab dari sisi filosofi kita. Karena bila mana kita mempelajari Alkitab itu secara verbal, akan memahami Alkitab secara verbal, kita akan fanatik berkata tidak, Alkitab itu adalah verbal inspiration. Apa yang tertulis tidak boleh dirubah satu nokta pun. Kita menggunakan ayat-ayat itu sebagaimana orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan Farisi mengajarkan dari dulu seperti itu. Mereka sangat melarang hal itu, dan Yesus juga menganjurkan itu untuk tidak merubah apapun, karena kebutuhan mereka saat itu dibutuhkan adalah pengajaran untuk meyakini terhadap kitab tersebut. Sehingga bila mana mereka yakin terhadap kitab tersebut sebagai kebenaran, itu akan menolong umat ini untuk tetap terjaga di dalam komunitasnya menjadi komunitas-komunitas yang bagus. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kita harus melihat bahwa bila mana filosofi agama ini tidak membuka diri dengan filosofi kitab, yang jadi adalah terjadi pertentangan teologi. Karena semua teologi-teologi yang lahir dari sebuah denominasi menjadi eksklusif, yang disebut dengan eksklusif teologi. Satu contoh dari Gereja Roma Katolik, mengajarkan tentang ajaran-ajaran kebenaran, kemudian menambahkan peraturan-peraturan yang disebut ajaran gereja, menyebabkan timbulnya reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Lahirlah Protestan. Kemudian Protestan menjadi eksklusif, melahirkanlah agama-agama baru lagi, seperti Metodis, Baptis, kemudian ada gereja Adventis, kemudian muncul lagi gereja Pentekostalisme atau Pentekosta atau karismatik, muncul terus, karena akan melahirkan terus-menerus yang disebut dengan eksklusif teologi. Oke, kita tidak mau mengembangkan agama. Kita tidak mau mengembangkan yang disebut dengan doktrin atau dogma, tetapi kita mau mengajarkan supaya semua orang, teolog-teolog ini memahami lebih lengkap bahwa mereka boleh belajar filsafat agama, tapi mereka juga harus mendalami filsafat Alkitab. Oke. Sebenarnya kalau kita memahami Alkitab itu dalam konteks atau fungsinya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulis yang diilhamkan Allah boleh dibuka. 2 Timotius 3 ayat 16. Disebutkan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi perhatikan, fungsi kitab itu memang diilhamkan itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan kebenaran ini dalam tanda petik adalah kebenaran-kebenaran pengajaran, tetapi bukan kebenaran absolut.
tetapi mencampurkan antara kebenaran-kebenaran yang ada tertulis dalam Alkitab sebagai kebenaran dianggap kebenaran absolut. Ini yang menyebabkan kekisruhan terjadi dalam teologi eksklusif. Maka diperlukan disebut dengan inklusif teologi atau filosofi Alkitab, bahwa tujuan kitab itu hanya untuk tujuan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bila mana sebuah gereja mengatakan ini sebuah kebenaran, contohnya bahasa roh sebuah kebenaran, siapapun yang tidak menggunakan bahasa roh berarti belum mendapatkan karunia roh. Nah, ini dianggap sebagai kebenaran, dianggap sebagai ajaran gereja berdasarkan Alkitab, maka ini dianggap sebagai kebenaran. Demikian juga dengan kelompok yang lain. Selama dia belum berhari Sabat, belum bersabat, maka dia juga belum memiliki kebenaran. Ini yang menyebabkan terjadinya konflik teologi. Nah, saya sebagai pelajar Alkitab mau memberikan pemahaman yang lebih luas. Tidak ada masalah dengan penyerongan bagi saya, karena dengan terjadinya penyerongan kita tahu apa yang diserong, kemudian apa itu kebenaran. Lebih kuat penyerongan, lebih kuat akan pembuktian akan kebenaran absolut itu. Jadi no problem. Jadi kalaupun orang mengatakan, oh itu orang sesat, tidak usah kita katakan orang itu sesat. Kalau tidak ada sesat juga, bagaimana Anda bisa disebut orang yang tidak sesat? Jadi penyesatan itu harus ada, tetapi kita harus melihat bahwa kita tidak akan pernah tersesat bila mana kita melihat dan memandang hanya kepada Tuhan kita yang absolut, yaitu kebenaran yang absolut. Kita tidak akan tersesat bila mana kita meyakini, mempercayai Tuhan Juru Selamat dunia yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Baiklah, masih banyak kita akan terangkan, tapi yang paling penting, penyerongan itu terjadi karena pengalihan fungsi kitab, dan pengalihan fungsi kitab itu terjadi karena mencampur adukan antara kebenaran-kebenaran pengajaran dianggap kebenaran absolut, sehingga what is the truth menjadi terdepan. Harusnya yang terdepan itu adalah who is the truth, siapakah kebenaran. Jadi sebenarnya baik filsafat agama maupun filsafat Alkitab seperti koin ya, dua-duanya diperlukan. Seperti tangan kanan, tangan kiri, dua-duanya diperlukan. Kaki kanan, kaki kiri, dua-duanya diperlukan. Mata kanan, mata kiri, dua-duanya diperlukan. Telinga kanan, telinga kiri, dua-duanya diperlukan. Yang satu untuk mendidik, untuk mengajar orang, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Yang satu mengajarkan tentang keselamatan kekal telah diberikan. Yang satu mengajarkan tentang sesuatu yang harus dilakukan supaya mereka menjadi orang-orang diberkati di bumi. Yang satu mengajarkan tentang sebuah kemerdekaan di dalam Tuhan. Nah, dengan demikian kita boleh memahami sedikit tentang penyerongan itu. Banyak hal yang akan kita bahas ke depan, tapi kita akan bahas lebih detail nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa atau yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Shalom.